Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyaan dari Prodi Teknik Sipil, kelas Sipil B, kelompok 2, Universitas Muhammadiyah Jember yang beranggotakan 1. Mita Dwi Sudahnan dengan NIM 19106111017. Yang kedua, Oktavinarian Elmaning Tias dengan NIM 19106111043. Yang ketiga, Fahira Dwi Lailiasari dengan NIM 19106111094. Dan yang terakhir, Sukma Kusuma Dewi dengan NIM 20106111017. Dengan materi yang akan kita bawakan adalah Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan bukan hanya semata menyeru terhadap kebaikan dan mencegah yang munkar, akan tetapi mengandung 3 hal yang mencakup gerakan tersebut, yakni liberasi, humanisasi, dan transendensi. Liberasi merupakan membebaskan manusia dari segala bentuk ketindasan dalam artian kebodohan, penyakit, kelompok rentan, hingga kemiskinan. Humanisasi sendiri bisa diartikan memanusiakan manusia atau bisa disebut juga dengan manusia yang diberdayakan. Yang terakhir yaitu transendensi, yang artinya membawa manusia kepada keimanan dan kesolehan. Sebagai gerakan tajrid atau pemurnian dan tajdid atau pembaharuan, Muhammadiyah memiliki banyak kiprah di berbagai macam bidang, mulai dari akidah, ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Melalui teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pada mengenai kepentingan amal soleh. Bahkan Muhammadiyah juga telah membuktikan ajaran sedikit berbicara, banyak bekerja, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi. Hingga sekarang, Muhammadiyah mencoba tetap berusaha dalam menjalin komunikasi yang baik, hingga memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Hal inilah yang dinilai penting dalam perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Sementara itu, vitalisasi gerakan Muhammadiyah bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk atau proses penguatan kembali sistem paham dan jati diri sesuai prinsip ideal dalam mewujudkan tercapainya kekuatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bisa menjalankan fungsi dakwah demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Kata Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan atau barang-barang yang berguna. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut teologi Al-Ma'un. Yang pertama, orang yang menghardik dan berlaku keras terhadap anak yatim, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 2, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang berarti maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mau atau membenci seseorang karena keyatimannya. Orang yang demikian adalah orang yang mendustakan agama. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut teologi Al-Ma'un yang kedua adalah orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 3 yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang berarti dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut teologi Al-Ma'un yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi fawailul lil musallin,
alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut teologi Al-Ma'un yang keempat adalah orang yang ria, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, yang artinya yang berbuat ria. Quran Surat Al-Ma'un ayat 6. Ria di sini berarti mereka yang menolong orang lain untuk maksud selain mendapat pahala dari Allah, atau bisa dikatakan juga untuk sekedar mendapat pujian dari manusia lain. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut teologi Al-Ma'un yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi wayamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memiliki cinta dalam dirinya sehingga ia mampu bersikap acuh kepada sesama makhluk hidup di sekitarnya. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Namun semenjak pendirian Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan Al-Hadis, mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Salah satu teologi Al-Ma'un, Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Dengan gerakan inilah, dorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di berbagai bidang dan berbagai macam cara. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum musdafin, lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial yang lainnya. Fakta dan realita dari kemiskinan ialah wajah lain dari dehumanisasi atau kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu saja, melainkan juga menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama. Dalam konteks ini, Muhammadiyah bisa memainkan peran yang strategis dengan memberikan sumbangsi nyata terhadap masyarakat. Gerakan peduli anak yatim dan fakir miskin juga dapat dibuktikan dengan cara berzakat. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yakni tentang penggolongan penerima zakat. Fakir miskin dan yatim piatu adalah termasuk golongan yang wajib menerima zakat, karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau bahkan keduanya saat masih kecil dan belum bisa mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Tercatat dalam situs resmi Muhammadiyah pada tahun 2010 tentang balai-balai kesejahteraan sosial. Terdapat panti asuhan yatim berjumlah 421, panti jompo berjumlah 9, panti asuhan keluarga berjumlah 78, panti cacat netra berjumlah 1, satuan kematian berjumlah 38. Pendirian tempat layanan sosial adalah kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan kepentingan umat. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. 1. Bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah berorientasi terhadap dua hal, yakni
perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Visi penyelenggara pendidikan Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Misi penyelenggara pendidikan Muhammadiyah adalah 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni. 2. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 4. Menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan dakwah dan perkaderan. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha yaitu sekolah umum modern seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, madrasah atau pesantren modern, dan juga perguruan tinggi. 2. Bidang kesehatan. Tahun 1918 telah berdiri Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU yang pada tahun 1921 menjadi bagian khusus dalam Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta selain yang ada di Yogyakarta. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan sebuah rumah sakit yang biasa kita kenal dengan Pembina Kesejahteraan Umat. Namun tidak hanya rumah sakit PKU, tetapi ada juga rumah sakit umum Aisyah, rumah bersalin, rumah sakit ibu dan anak, balai pengobatan, balai kesehatan, apotik, dan lain-lain. Muhammadiyah meletakkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa dengan 1. Penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau yang berhak menerima. 2. Pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. 3. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, dan rumah sakit umum. 4. Pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. 3. Bidang ekonomi, bertujuan membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ada juga Baitumal wa Tamwil atau BMT. Ada koperasi dan juga Biro Perjalanan. 4. Bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya 1. Peningkatan kualitas pengkaderan. 2. Melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan Baitul Akrom dan Darul Akrom Muhammadiyah. 4. Transformasi kader perjenjang dan pergenerasi. 5. Sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Revitasi Gerakan Sosial Muhammadiyah. Revitasi merupakan suatu proses dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya terberdaya. Sehingga konsep revitalisasi artinya menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Muhammadiyah mencoba melakukan proses perubahan yang direncanakan mulai dari penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa langkah revitasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid, serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mewujudkan kehidupan Islami
sesuai dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tajqiq, dan ijtihad. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem organisasi yang mampu menjalankan fungsi gerakan dan kian demi mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pemimpin dan warga Muhammadiyah. Yang terakhir adalah menggerakkan kembali ranting dan zaman sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Tentang macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah dibagi menjadi 7. Yang pertama, revitalisasi teologis. Revitalisasi teologis menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan dalam Muhammadiyah mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan ijtihad. Dalam revitalisasi teologi ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang kalam atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. Yang kedua, revitalisasi ideologis. Revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran. Revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid atau pembaharuan. Sejauh mengenai pemikiran, perlu dijelaskan domain relatif setiap pemikiran agar tidak terjadi pengabsolutan setiap pemikiran. Lebih-lebih, jika klaim pemikiran tertentu dijadikan alat pemukul dan saling menegaskan terhadap pemikiran yang lain, sehingga yang terjadi ialah perebutan dominasi dan bukan sikap tasamuh. Yang keempat, revitalisasi organisasi. Revitalisasi organisasi menyangkut perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi efektivitas dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, revitalisasi kepemimpinan. Revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan dalam menggerakkan Muhammadiyah. Kepemimpinan Muhammadiyah tidak cukup dikonstruksi dengan idealis normatif semata seperti mengenai hak akhlak dan standar-standar ideal kepemimpinan, tetapi juga harus disertai format aktualisasi kepemimpinan yang nyata, karena kepemimpinan Muhammadiyah merupakan kepemimpinan sistem dan bukan kepemimpinan figur. Yang keenam, revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan landing mencari nafkah bagi penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi persyarikatan. Yang terakhir, revitalisasi aksi. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah dengan misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan, seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik, gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.